Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bumi Serpong Damai Tbk BSD. Saya pernah membahas saham ini beberapa waktu yang lalu. Saya pernah membahas tentang saham ini. Potensialnya memang dia mengalami fase downtrend ya. Jadi kita lihat sekilas. Potensial yang paling tinggi saya memberikan satu fase ini garis seperti ini. Memang fasenya saat itu secara Elliott wave ya, saya melihat secara Elliott wave berpotensi untuk berada dalam area downtrend. Oke. Dan ternyata beberapa waktu kemudian, setelah menjalani satu fase peaknya di harga ini, dia turun ke area 915. Nah, kalau tipenya seperti ini teman-teman, maka kalau plannya yang di sini saja sudah menyatakan bahwa it's agree to sesuai dengan yang di forecastkan, maka expected bahwa BSDE ini nantinya akan ke area 370 seperti ini. Jadi expectednya bahwa BSDE akan terjun hingga ke area 370, confirm 1 2 3, and then ini adalah seperti ini, W di atas ada X and then Y, tentu di bawah nanti akan ada ini, ada Y ini. Maka setelah itu entah di Fibo 100 atau di Fibo 127 baru akan kembali melanjutkan potensi untuk uptrend kembali. Ya, secara teori seperti itu, secara Elliott wave seperti itu. Sehingga dengan potensi yang cukup besar untuk melakukan penurunan, maka yang langkah kita lakukan adalah kita memberikan satu warning area. Yang pertama berada di area 1000, 1005. Kemudian coba saya warning area ini perlu karena memang ini area yang harus dia break untuk confirm kembali melakukan opsi kenaikan. 12 yang paling relevan adalah 1225 ini harus dia break untuk menunjukkan bahwa ini dia sudah break belum double bottom, menunjukkan bahwa trennya akan starting naik. Jadi ada 3 fase ini yang harus dia konfirmasikan untuk break. Ini adalah 1005, 1080 dan 1225. Ini adalah area-area yang harus dia break ya teman-teman, untuk menunjukkan bahwa fasenya akan berganti menjadi fase uptrend. Yang paling ditunggu adalah ketika price bisa break di 1225. Karena kalau kita berikan satu kode katakanlah, maka ini adalah invalidation level. Invalidation level adalah area yang harus dia area yang tidak boleh di break oleh price, untuk menunjukkan bahwa trennya memang sedang dalam posisi tren turun. Kalau break ke atas,
break daripada 1225, maka invalidation level ini menjadi satu area yang menjadi titik poin dari BSDE untuk kembali rally. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, kemudian yang menguatkan lagi adalah adanya potensi area yang sudah di break di area ini. Oke, ini dia sudah break, and then di sini lowernya ini dia sudah break. Inilah menjadi area potensi untuk kenapa saya katakan bahwa memang BSDE saat ini dalam fase downtrend, karena higher sebelumnya yang di sini tidak pernah di break oleh higher setelahnya, tidak bisa di break oleh higher setelahnya. Begitu pula setelahnya ini tidak bisa di break oleh higher setelahnya lagi. Nah, inilah menjadi satu tanda bahwa fasenya adalah dalam fase downtrend. Begitu juga yang di sini, ini malah sebetulnya expectednya di sini itu dia kan break di sana. Nah, expectednya bahwa di sini dia terbang, gitu loh. Tetapi ternyata tidak mampu untuk berada di atas. Ini malah menjadikan satu, kalau double top ya double top di area ini. Itu. Apalagi tembus yang di area ini. Inilah yang menjadi satu alasan teman-teman. Kalau kita bermain dengan supply demand, support resistance, ya inilah fungsi daripada support resistance. Nah, dia sudah break dari support sebelumnya, ya kan? Dia ada break, kemudian support yang kedua ini sudah ada break lagi kan, di harga ini dia break lagi kan. Nah, inilah fungsi daripada, apalagi ini juga sudah di break lagi, nah, break low lagi daripada low sebelumnya. Inilah fungsi atau penggunaan dari support resistance. Nah, begitu juga ini akan berfungsi di harga yang sekarang. Itu harga sekarang dia harus break dari support resistance. Yang mana support resistance-nya? Di harga ini. Ya. Ini adalah resistance yang harus dia BSDE bisa lalui. Selama tidak bisa melalui resisten ini, maka potensi terbesar adalah BSDE akan jatuh hingga ke potensi 370. Itu bicara tentang technical, teman-teman, ya. Itu bicara tentang technical seperti itu. Semoga dengan penjelasan saya yang singkat ini secara daily time frame-nya bisa menjadi satu referensi buat teman-teman untuk melakukan opsi buy maupun opsi sell. Kalau ada pertanyaan, saya ada buy, katakanlah saya ada buy di area anggap aja di sini, misal di 1000, misal ada buy di 1000. Apa yang harus saya lakukan agar yang harus dilakukan setelahnya, kan gitu. Di mana saya bisa melakukan satu opsi averaging lagi. Nah, inilah ilmu atau cara yang diambil, kalau saya nyebutnya nothing tulus, ya. Jadi kalau kita sudah salah dalam suatu posisi, nothing tulusnya, saya pernah mencontohkan di salah satu saham, nothing tulusnya begini, teman-teman. Pakai saja Bollinger Band, contoh ya, sebagai contoh. Teman-teman sudah melakukan buy di harga ini. Nah, rule-nya jelas, di atas middle buy, bawah middle sell, kan gitu. Nah, di atas middle buy ternyata harga turun 10 juta. Kemudian close lagi di atas middle buy lagi averaging, tapi memang terlalu pendek jaraknya, cuma tidak ada masalah, sebagai contoh saja ya. Averaging di harga ketika price close di atas middle BB lagi, tapi ternyata price malah semakin curam, semakin turun ya. Kita sudah menghabiskan di sini sudah menghabiskan 20
juta contoh ya, 20 juta ini 10, ini 10 juta averaging. Harga terus turun, oke, harga terus turun, buy lagi ketika price di atas middle Bollinger Band ya, itu. Karena yang di sini dan di sini jaraknya cukup pendek, ini cukup pendek ya, mungkin cukup satu buy ini mungkin cukup. Setelah itu inilah noting tulusnya di sini. Lihat posisi Bollinger Band. Kalau posisi Bollinger Band menghadap ke atas semua seperti ini, dia menghadap ke atas, kemudian menghadap ke atas, ini potensi kenaikan memang cukup tinggi. Sama halnya dengan yang ini, dia pointing low, ini juga pointing low, ini potensi turunnya lebih tinggi juga. Ya. Karena sama-sama pointing low. Seperti ini kan, seperti dia pointing up ya. Dari sini juga pointing up, ini lebih tinggi potensinya untuk kenaikan. Nah, setelah ini ya toh, setelah di sini tentu buy di sini maka habis 30 juta. Kita belinya katakanlah 10 jutaan per averaging. Averaging 1, 2, 3 ya. Jadi gitu. Jadi averaging ini buy pertama, kemudian averaging lagi, kemudian averaging lagi. Nah, itu. Maka menghabiskan 30 juta ya. Nanti setelah harga naik lagi, ada momentum, ini adalah momentum potensi untuk buy, bisa averaging lagi. Momentum up ya, seperti ini momentum up karena price close di atas upper BB. Ini adalah potensi untuk buy. Tentunya ketika harga kembali ke harga ini, saya yakin dengan averaging yang 1, 2, 3, 4 ya, averaging 1, 2, 3, 4, teman-teman sudah mendapatkan satu keuntungan tentu. Karena dari harga averaging yang di sini tidak ditambah ini, tentu harga kan otomatis turun gitu loh. Kalaupun dia tidak turun, minimum adalah break even point. Tapi kalau melihat dari tipenya seperti ini, saya yakin sudah ketika harga berada di sini pun sudah fasenya sudah fase keuntungan. Nah, itulah fungsi atau itulah cara kita melakukan satu opsi averaging. Tidak perlu menggunakan time frame H4 untuk averaging, tetapi averaging ini bisa kita lakukan dengan time frame daily. Karena sifatnya yang noting tulus, kalau bagi saya sebut sebagai noting tulus, ini adalah averaging yang paling mudah untuk dilakukan. Close di atas middle BB, buy. Close di atas middle BB, buy. Ini adalah averaging yang paling mudah untuk dilakukan. Sehingga ketika kita melakukan averaging, tidak seperti averaging mempergunakan contoh seperti kalau terkenalnya dengan sebutan pisau jatuh. Ini kan dia pisau jatuh dia. Jadi tidak averaging dengan mempergunakan pisau jatuh seperti ini, tapi kita averaging dengan mempergunakan teknik atau bantuan indikator yang paling mudah untuk dilakukan. Hanya buy ketika price sudah berada di atas middle BB, atau yang lebih bagus memang buy ketika price dia sudah touching atau close di atas upper BB. Ini adalah cara yang dipergunakan untuk averaging. Karena dasarnya mempergunakan saham ini, di saham ini kan kita tidak bisa open dua posisi, tidak bisa open buy dan sell. Kita harus sell, tapi kita sudah harus punya barang. Beda dengan di forex. Di forex kita tanpa punya barang pun kita bisa sell, langsung opsi sell bisa. Berbeda dengan yang di saham. Itulah kenapa mempergunakan averaging seperti ini menurut saya adalah sebagai satu langkah untuk yang paling mudah dilakukan ya. Sehingga alat bantunya apa? Alat bantunya ya
pakai saja trading view atau yang lain, atau mungkin chart-chart yang lain. Yang penting pokok dia price di atas middle BB, kita opsinya adalah opsi buy. Itu teman-teman bisa saya sampaikan sedikit ulasan dan sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang BSDE. Sekali lagi, tidak ada trader yang tidak pernah salah. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin bisa salah teman-teman ya. Jadi hopefully mengerti dengan penjelasan saya. Kalau contoh seperti tadi saya katakan, misal sudah ada buy di sini, kalau averaging bisa di sini, bisa di sini ya. Berarti kalau katakan kita punya 20 juta yang kita keluarkan untuk ini 10 juta, ini 10 juta, maka kita punya 20 juta karena leveraging di sini ya. Ada dua, tentu dia sudah mencapai satu harga rata-rata mungkin di Rp1.000 per lembar mungkin ya. Kalau kita ambil rata-ratanya kan sepertinya seperti itu, harga tengahnya kan di situ. Oke teman-teman, nah do not buy, jangan buy lagi karena buy-nya di mana? Nanti di harga ini ketika teman-teman ada opsi buy, sudah punya opsi buy, sudah pegang barang, padahal BSDE saat ini potensinya adalah low down, buy-nya adalah ketika nanti ada satu candlestick yang close di atas upper BB aja, nanti buy. Kalau selama tidak ada candlestick yang close di atas upper BB, do not buy, jangan buy, tunggu saja. Kita kan tekniknya kan teknik nothing tulus, jadi harga turun berapapun ya sudah biarkan saja, itu loh, biarkan aja. Nanti dia mau turun jauh biarkan saja, selama seperti ini dia turun jauh ya sudah biarkan saja itu. Terus saya mau averaging di mana? Averagingnya nanti ketika, sekali lagi, ketika paling gampang adalah ya price berada di atas middle BB, atau yang paling aman sebetulnya di atas ketika price close di atas upper BB. Kalau price sudah close di atas upper BB, maka kita sudah tidak lagi dalam fase pisau jatuh ya, tapi kita dalam fase uptrend. Di sini kita fasenya sudah fase uptrend seperti contoh seperti ini. Begitu juga kalau nanti seperti ini, kalau kejadian seperti ini, maka tunggulah ketika price sudah berada di atas upper BB, maka expectednya bahwa setelah fase ini terjadi maka harga akan naik lagi. Itu teman-teman penjelasannya ya. Sekali lagi, buy ketika price sudah berada close ya, saya katakan close di atas upper BB ya, close di atas upper BB. Kita tidak seperti menangkap pisau jatuh, tetapi ya kita seperti riding the market, mengikuti arah tren. Walaupun trennya mungkin bisa dibilang sementara ya, walaupun sementara naiknya. Oke, hopefully understand. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bila ada teman-teman kerjasama tentang segala hal di dunia persahaman, analisa dan lain-lain, silakan kontak saya, silakan komen di bawah, nanti akan saya balas. Have a nice day, bye bye, terima kasih.